Berdoa adalah sebuah perjuangan. Melawan siapa? Mari saudara, kita belajar dari sabda Tuhan. Halo pendengar Sabda Rohani yang setia dimanapun saudara berada, apa kabarnya? Semoga saudara tetap berada dalam keadaan baik, sehat, dan penuh semangat di dalam Tuhan. Saudara, ketika hidup sedang berbeban berat, bagaimanakah kehidupan doa kita? Apakah kita semakin banyak berdoa atau justru mulai meninggalkan doa oleh karena tidak ada jawaban, tidak ada perubahan dan sebagainya? Maka kali ini kita mau belajar dari sabda Tuhan dalam Injil Lukas 18 ayat 1-8 tentang perumpamaan mengenai seorang janda yang terus-menerus mendatangi seorang hakim yang lalim untuk membela perkaranya. Seperti yang Tuhan Yesus sampaikan sendiri kepada para murid-Nya, kisah ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa tanpa jemu-jemu seperti yang tertulis di ayat pertama. Maka ketekunan dalam berdoa menjadi fokus dari perumpamaan ini. Bicara soal ketekunan dalam berdoa, kita bisa belajar dari sikap si janda dalam kisah ini. Tidak dikatakan perkara apa yang membeli janda ini, yang jelas ia selalu datang untuk meminta tolong agar sang hakim membela haknya terhadap lawannya. Akan tetapi seperti tertulis di ayat 2, hakim itu dikenal sebagai seorang yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ini berarti sang hakim tidak peduli pada sesamanya dan suka memandang rendah orang-orang yang datang kepadanya. Maka jelaslah bahwa hakim itu menolak permohonan si janda untuk beberapa saat lamanya. Namun tidak ada jalan lain lagi bagi si janda kecuali datang terus-menerus meminta pembelaan dari sang hakim. Atas sikap si janda ini, sang hakim akhirnya memenuhi permintaannya. Di ayat 6 Tuhan Yesus berkata, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Kalau hakim yang tidak adil itu saja dapat berbuat demikian, apalagi Allah. Tuhan pasti akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Tuhan tidak akan mengulur waktu untuk menolong mereka." Tetapi di ayat 8 Tuhan Yesus berkata, "Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Apa maksud perkataan Tuhan ini? Sekali lagi kita diingatkan agar memiliki sikap seperti si janda itu, yaitu kita harus terus-menerus berdoa kepada Allah tanpa bosan. Sebab sikap yang demikianlah yang dapat bertahan dalam iman. Namun untuk dapat berdoa dengan tanpa jemu atau dengan ketekunan, ini adalah perjuangan. Melawan siapa? Melawan diri sendiri dan tipu muslihat penggoda yang berusaha melakukan apapun untuk mencegah kita dari berdoa dan dari persatuan dengan Allah. Kita harus melawan berbagai kecenderungan yang muncul dalam hati untuk menghilangkan doa dari hidup kita, seperti rasa enggan, rasa malas, jenuh, tidak bersemangat, mengantuk, tawar hati, sedih, kecewa, kering, tak punya waktu karena sibuk. Kita harus melawan rasa berbeban berat atau hati yang tidak tulus ketika mengucapkan doa yang panjang. Kita harus melawan pikiran yang melamun, melantur, atau melayang-layang saat berdoa. Kita harus melawan godaan yang menampilkan 1001 pekerjaan dan kesusahan sebagai hal-hal yang mendesak sehingga menggoda iman kita untuk lebih memprioritaskan hati kepada itu semua daripada memilih untuk berdoa.
Inilah hal-hal yang selalu berkecamuk dalam diri kita dan harus kita lawan. Maka supaya kita sungguh dapat terus memiliki keinginan untuk berdoa, kita harus tetap berdoa. Apapun dan bagaimanapun situasi dan perasaan kita, kita harus selalu memohonkan rahmat kebijaksanaan, yaitu memohon perlindungan Tuhan dari kemalasan, kejenuhan, beban berat, dan hati yang lemah. Saudara, berdoa itu tidak sekedar untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan. Alangkah dangkalnya iman kita jika hanya berpikir demikian. Lebih dari itu, doa adalah sarana untuk menjalin persekutuan dan kesatuan yang utuh dengan Tuhan. Maka betapa pentingnya bagi kita untuk berdoa dengan tekun. Mengapa demikian? Pertama, karena doa yang didaraskan dengan penuh ketekunan dan keyakinan akan sungguh menggerakkan hati Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Kedua, karena ketekunan dalam doa akan menumbuhkan iman dan hati yang lebih mantap lagi untuk semakin percaya kepada Tuhan. Ketiga, karena ketekunan dalam berdoa akan menumbuhkan perasaan yang menyatu dengan kehendak Roh Tuhan sendiri, sehingga dalam berdoa kata-kata yang terucap seperti dipimpin oleh Roh Kudus. Inilah doa yang berkenan dalam hadiratnya dan yang seturut dengan kehendak Bapa. Keempat, karena berdoa yang tekun akan semakin melekatkan iman, batin, dan jiwa kita dengan Roh Kudus, sehingga kesatuan yang melekat ini tidak hanya membuat kita menerima berkat-berkat Tuhan saja, tetapi juga beroleh hati Tuhan yang selalu tergerak untuk memberikan apa yang kita perlukan, agar kita semakin berbakti kepada Tuhan. Dan alasan yang kelima adalah doa yang tekun akan menumbuhkan 5 rahmat kebijaksanaan Tuhan, yaitu pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, bimbingan Tuhan, dimampukan Tuhan, dan dikuatkan Tuhan. Oleh karenanya, mari kita belajar untuk terus melatih diri bertekun dalam berdoa agar kita tidak mengalami keguncangan dalam batin, iman, jiwa. Sebab tanpa doa, iman, batin, dan jiwa kita akan lemah, kering, dan tidak berbobot. Tapi dengan berdoa akan semakin kuat dan teguh sehingga bisa mengalahkan godaan dan pengaruh yang jahat. Terlebih, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa kehidupan doa kita harus disertai dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan dan sesama untuk menuju pada kesempurnaan. Sekali lagi saya katakan bahwa doa kita harus disertai dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan dan sesama untuk menuju pada kesempurnaan. Ini berarti Tuhan menekankan pentingnya hidup dalam ketaatan pada kehendak Allah. Tidak hanya kita berdoa dalam iman dengan berseru Tuhan, Tuhan, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita menyiapkan hati untuk melakukan kehendak-Nya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.